Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang biografi dari Al-Khawarizmi. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nawaf Ansurullah Supriyatna dengan 3 digit terakhir 001. Yang kedua ada Anthony Vincent Siagian, NIM terakhir 023. Aditya Pratama Juliawan, 3 digit terakhir 029. Saya sendiri Dava Syauqi Raihan dengan 3 digit terakhir 034. Dan Angga Yulian Adi Pradana dengan NIM 043. Yang pertama adalah kehidupan awal dari Al-Khawarizmi. Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi atau yang kita kenal sebagai Al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan muslim yang lahir pada abad ke-9 Masehi di wilayah Khawarizmia atau yang kini dikenal dengan nama Uzbekistan. Beliau dikenal sebagai matematikawan, astronom, dan juga ahli geografis yang sangat berpengaruh pada kala itu. Ia juga dikenal sebagai Bapak Aljabar karena kontribusinya dalam bidang matematika dalam pengembangan metode aljabar. Al-Khawarizmi menempuh pendidikan di Baghdad, ibu kota Irak, di sebuah institusi pendidikan yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun yang disebut sebagai Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas kontribusi Al-Khwarizmi dalam matematika. Al-Khwarizmi memiliki kontribusi dalam bidang matematika, salah satunya dalam pengembangan sistem numerik Hindu-Arab dan metode aljabar. Berikut beberapa kontribusi yang terkenal. Yang pertama, sistem numerik Hindu-Arab. Sistem ini dikenalkan ke dunia Islam yang menggunakan angka 0 sampai dengan 9 dan titik desimal. Kemudian sistem ini menyebar ke barat. Yang kedua, aljabar. Beliau menulis buku kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah yang berisi tentang aljabar, persamaan, konsep pemisahan variabel, serta penyelesaian persamaan linear dan kuadrat. Dan kemudian karya ini menjadi yang terpenting dalam sejarah matematika aljabar. Yang ketiga, trigonometri. Al-Khwarizmi ini mengembangkan tabel sinus dan kosinus untuk membantu dalam perhitungan astronomi. Lalu yang keempat ada matematika praktis. Beliau ini menulis buku tentang matematika praktis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung zakat, pembagian warisan, dan konversi satuan. Selanjutnya adalah karya-karya dalam astronomi. Yang pertama ada Zid al-Sindin. Karya ini adalah tabel astronomi yang disusun oleh Al-Khawarizmi, terdiri dari daftar pergerakan matahari, bulan, dan planet-planet lainnya. Buku ini memberikan metode perhitungan yang lebih akurat dalam memprediksi posisi planet dan pergerakan langit, dan menjadi dasar bagi pengembangan astronomi Islam. Lalu yang kedua ada kitab Surat Al-Ard. Dalam karya ini dijelaskan tentang perhitungan astronomi dan geografi. Ia menjelaskan tentang metode pengukuran dan pemetaan bumi, serta penggunaan instrumen astronomi seperti astrolabe. 3. Ada makalah fi Istiqraq al-Kawakib. Membahas tentang pengamatan dan perhitungan gerak planet-planet, ia mengemukakan metode-metode baru dalam menghitung posisi planet, memperkenalkan konsep tabulasi dan interpolasi. Oke, yang selanjutnya itu pengaruh dalam geografi. Salah satu karya pentingnya dalam kitab Surat Al-Ard, buku mengenai aspek geografis bumi. Berikut beberapa pengaruhnya dalam geografi. Yang pertama itu ada pemetaan dan koordinat. Dalam kitab Surat Al-Ard, beliau mengembangkan metode untuk mengukur bumi dan menentukan garis koordinat guna mempermudah pemetaan dan navigasi. Yang kedua ada penelitian dan deskripsi regional. Dalam karyanya, beliau mengumpulkan informasi rinci tentang aspek daerah seperti iklim, bentang alam, dan sumber daya alam. Yang ketiga ada pengaruh dalam penamaan geografis. Misalnya, dalam kata algoritma yang berasal dari namanya sendiri, dan kata zenit berasal dari frasa kata Arab Sam al-Ras yang berarti jalur kepala, merujuk ke titik tertinggi langit. Yang keempat ada pengenalan instrumen navigasi. Astrolabel adalah salah satu temuan yang dikembangkan beliau, yaitu alat untuk mengukur ketinggian benda langit. Yang terakhir adalah warisan dan penghargaan. Al-Khwarizmi meninggalkan warisan yang sangat berharga dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karyanya masih dipelajari dan diaplikasikan hingga saat ini. Untuk menghormati jasanya, nama Al-Khawarizmi juga diabadikan dalam berbagai penghargaan dan medali,
seperti medali Fields, yaitu penghargaan tertinggi dalam bidang matematika. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai biografi Al-Khawarizmi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.